Sabun, monggo. Oke. Terima Assalamualaikum. kasih. Saya yang moderator. Susu Pak Tenang Lutfi. dulu. Karena lebih cepat lebih baik kata Bu Aulia. Oke. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang akan menyampaikan presentasi untuk peer teaching adalah saudara kita Robita Andaruri Doni. Kepada beliaunya tempat dan waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Pagi, Guru. Pak. Loh, kalau mesti gimana kalau mesin ini? Belum sarapan ya? Belum makan Belum, siang, Pak. Belum sarapan ya. Baik, untuk mempersemangat kita pada pagi hari ini, nanti Pak Rubita bilang selamat pagi anak-anak. Kalian pagi semangat gitu ya. Bareng-bareng ya. Biar semangat ya. Yuk kita Siap. mulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat. Nah, kita semangat pagi hari ini. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Baik, Pak. Sehat dan masih dikasih hidup, Pak. Ya, baik. Saya harap kalian tetap jaga kondisi kesehatan ya. Karena orang sehat itu memiliki banyak cita-cita. Pengen naik mobil bisa, naik motor bisa, mau beli makan bisa, beli pakaian bisa. Tapi kalau orang sakit cita-cita cuma satu, yaitu cuma pengen sehat dok. Gitu ya. Baik. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Ini hari bulan 8, absen 8 siapa ini? Subhan, absen 8. Coba pimpin temannya berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Subhan telah memimpin temannya untuk berdoa. Semoga kegiatan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga lancar sampai akhir pembelajaran nanti. Amin. Baik, saya absen dulu ya. Saya panggil teriak sekeras mungkin karena kita anak olahraga harus keras. Rian. Wah, Rian sedang kemana ini? Kamar kecil, Pak. Kecil. Markus. Ada, Pak. Anang. Ada Pak. Kris Dayanto. Siap, ada. Agus Widodo. Ya, Pak. Subhan Suhdi. Ada, Pak. Fauzi. Hadir. Effendi. Hadir Pak. Dwi Aryo. Hadir. Ya, terima kasih. Kita harus semangat, tetap semangat. Baik, kita masuk materi pelajaran ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang lompat jauh. Kemarin kita praktek di lapangan ya, lompat jauh. Kita sudah belajar tentang awalan, menumpu, melayang, dan mendarat. Pelajaran lompat jauh ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar teori di dalam kelas, yaitu materinya adalah cedera. Bentar, saya share-nya. Materi kita hari ini adalah cedera dan penanggulangannya. Bentar, nggak nampil ini. Pak, ini di presensi kok enggak Pak, ini ada yang enggak masuk ini satu. Siapa? Fauzi. Fauzi kemana ini? Sakit. Loh, gimana ini? Ya, Fauzi nanti saya telepon orang tuanya biar diabsenkan orang tuanya. Bentar ya, saya mencari orang tuanya. ada diizinkan orang tuanya. Oh, maaf, korbannya enggak nampil. Langsung aja ya. Kita hari ini belajar tentang materi cedera dan penanggulangannya. Baik, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Pertama, siswa dapat memahami beberapa jenis cedera. Jadi nanti kalian bisa menyebutkan jenis-jenis cedera yang ada di sekitar kita.
Setelah kalian mempelajari jenis cedera, kalian dapat memahami yaitu penanggulangan cederanya. Misalnya cedera ini, ditanggulangi ini, dan sebagainya. Ingat, ini penolongan pertama pada kecelakaan ya, bukan yang penanganan secara berat. Yang berat biarkan rumah sakit yang mengurusi. Gitu ya. Baik. Pelajaran kita hari ini, yang pertama nanti kalian akan menyimak video. Kalian menyimak video dengan seksama, dengan teliti sambil merangkum apa yang tayang di video tersebut. Kemudian nanti kalian setelah melihat tayangan video akan berkelompok menurut Bapak, nanti saya akan kelompokkan. Terus kemudian saya akan berikan jenis cedera sesuai dengan kelompoknya. Ini contoh kelas 1 nanti akan membahas tentang cedera memar misalnya gitu. Baik, sekarang saya akan putar videonya. Bentar. Sudah nampil ya? Sudah, Pak. Assalamualaikum. Materi ini, cedera dapat dialami seseorang. Cedera atau luka adalah suatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi. Jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik. Yang pertama, memar. Yang kedua, cedera otot. Yang ketiga, pendarahan. Dan yang keempat, pingsan. Itulah keempat poin jenis cedera dalam aktivitas fisik. Nomor 1, memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Memar menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Memar dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Untuk cara penanggulangannya, yang pertama, kompres dengan es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 12-24 jam. Pengompresan untuk menghentikan pendarahan kapiler. Kedua, istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Istirahat juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Ketiga, hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. Yang kedua, cedera otot. Cedera otot terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen, serta keram otot. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Keram otot adalah kondisi di mana otot mengalami kontraksi kuat dan tidak dapat relaksasi. Penyebab kram adalah kelelahan otot, kurangnya pemanasan dan peregangan, serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Kram otot menyebabkan rasa nyeri. Dan cara penanggulangan cedera otot yaitu dengan mengistirahatkan bagian cedera dan mengompresnya dengan es. Yang ketiga, pendarahan. Pendarahan yang sering terjadi saat beraktivitas fisik adalah pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Bagaimana cara mengatasi pendarahan? Mari kita simak materi berikut.
Yang pertama, pendarahan hidung. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Dudukan penderita, jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawan hidung. Posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari lain. Lakukan selama 5 menit. Anjurkan korban bernapas melalui mulut. Kedua, berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. 3, jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera minta pertolongan pada orang dewasa di sekitarmu. Kedua, pendarahan mulut. Tindakan menanggulanginya. Yang pertama, pendarahan dari bibir atau gusi dihentikan dengan penekanan langsung dan kompres dingin. 2, jika terdapat gigi goyang atau fraktur, gigi tidak dicabut, korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani. Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran bersifat sementara dan singkat. Pingsan disebabkan berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Korban pingsan biasanya karena kelelahan, terpapar sinar matahari dalam waktu lama, dan lapar. Berikut 10 jenis cedera dalam olahraga. Yang pertama, otot pergelangan kaki. Yang kedua, cedera tulang kering. Ketiga, nyeri pinggang. Keempat, cedera bahu. Baik. Kalian sudah menyimak video yang tadi, anak-anak? Sudah, Ya, Pak. Bapak. Ya. Setelah kalian menyimak video yang Bapak putarkan tadi, sekarang Bapak akan mengelompokkan kalian menjadi 4 kelompok. Diingat-ingat ya, kelompok 1 Rian, Anang, Kris. Kelompok 1 diingat-ingat ya. Ya, Pak. Kelompok 2 Siap, Pak. Effendi. Itu kelompok 2, cuma 2 anak. Kelompok 3 Fauzi Subhan Ardini. Kelompok 3. Kelompok 4 Dwi Aryo dan Markus. Ingat-ingat ya. Nah, mana kelompok 1 angkat tangan? Saya, Pak. Kelompok 1. Kelompok 2 angkat tangan. 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Ingat-ingat kelompoknya. Nah, sekarang tugas kalian dari menyimak video tersebut, kalian merangkum ya, merangkum untuk kelompok 1 jenis cederanya adalah memar. Kelompok 2 adalah cedera otot, kelompok 3 adalah pendarahan, kelompok 4 adalah pingsan. Ya, jadi kalian mencari literatur baik bisa di internet, bisa di perpustakaan nanti tentang jenis cedera itu. Misalnya cedera adalah dan sebagainya. Kemudian cara menanggulanginya adalah itu untuk cedera. Yang kelompok 2 juga begitu, cedera otot, pengertiannya apa, cara menanggulanginya gimana dan sebagainya. Juga untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Paham ya? Bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Bisa. Masih ada pertanyaan tentang tugasnya? Pak, ditulis tangan ya Pak ya? Pakai pensil apa pulpen Pak? Ini ditulis pakai pulpen di buku ya, di buku. Jangan di kertas. Kalau di kertas nanti akan hilang. Tulis Ya, di Pak. buku, nama, kelompok berapa, jenis materinya apa, kemudian baru diuraikan di situ. Gitu ya, paham ya? Ini untuk semua kelompok. Ya, ada pertanyaan lagi, ya Pak? Sekarang silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. Kita berkelompok sesuai tempat duduknya. Kelompok 1 di sebelah kiri. Nah, betul. Kelas kelompok 2 itu, kelas kelompok 4, kelompok 3 di sini. Nah, saya beri waktu 15 menit untuk pengerjaan ini. Silakan dikerjakan. Ya, Pak. Siap. Sambil saya mengamati siapa yang aktif dalam berdiskusi, siapa yang cuma guyonan, siapa yang cuma main-main, akan mendapatkan nilai sikap.
dari saya. Sudah selesai? Sudah Bapak. Kelompok berapa sudah selesai? Angkat tangan. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2. Sudah Pak. Nah, kelompok 1 sudah belum? Sudah Pak. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 4 sudah. Sekarang coba kelompok 1. Silakan maju ke depan kelas. Kalian baca hasil dari pekerjaan kalian. Coba salah satu membaca. Coba Rian membaca. Mana Rian ini? Ada apa Rian ini? Rian ke kamar kecil, Pak. Chris. Ya, Pak. Dibantu temannya untuk membaca, mempresentasikan hasil kerjaan kalian. Ini di layar nih ada ini, silakan. Ya Pak. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Memar menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Memar dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Sudah, Pak? Ya, baik. Jadi memar. Presentasi, terima kasih. Presentasi buat kelompok 1. Tepuk tangan, pas dulu. Silakan duduk. Baik, jadi memar itu cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Ya. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Kalau jiwitan itu memar bukan ini. Misalkan Bisa, Pak. dijiwit Memar. Bisa memar. bisa memar. Ya, apalagi contoh memar. Coba contoh cedera memar. Terbentur benda keras, Pak. Bentur benda keras, terus terbentur. Kemudian Dipukul sama Agus kemarin saya. dipukul. Bunuh akal Agus ini. Jangan bertengkar ya, sesama teman harus saling rukun, gelutan. Pak, kalau dijewer bisa memar ya, Pak? Kalau dijewer itu kelihatannya bukan memar ya, karena memar itu pukulan sehingga merusak jaring ikatan di bawah kulit, gitu ya. Nah, bagus. Kemudian dari memar ini nanti ada penanggulangannya. Yang pertama itu dikompres dengan es dan air panas. Ya, yang pertama itu dikompres dengan es setelah dingin, kemudian diganti dengan air panas. Dilakukan selama 12 sampai 24 jam atau seharian. Kedua, diistirahatkan. Kalau sudah memar jangan dipaksakan untuk kegiatan, tapi diistirahatkan. Kemudian hindari benturan-benturan di area yang kena memar. Baik, ada pertanyaan dari materi memar ini dari kelompok 1? Kalau dikasih balsem itu, Pak, itu bisa apa enggak, Pak? Kalau memar, Pak? Dikasih balsem itu meredakan nyeri ya, meredakan sakit ya. Jadi cenut-cenut. Biasanya kalau balsem itu lebih ke ke sleo biar tidak sakit, mengalihkan rasa sakit. Mungkin cuma gitu tok. Gitu. Tidak bisa menyembuhkan. Itu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, silakan kelompok 2 maju ke depan. Agus, Effendi, oh berdua ini, Agus dan Effendi, silakan ke depan. Effendi saja, Pak. Maju ke depan. Ya, Effendi, coba dipresentasikan hasil kerjanya. Aku saja Pak yang nggak pernah maju. Loh, gimana ini? Sesama kelompok itu harus mengisi, Ya, tidak? Pak. Saya tak maju. Effendi itu anaknya nakal, Pak. Ya, biar. Coba Agus dibaca hasil. Saya bacakan, Pak. Ya. Sudah saya dengan Effendi. Cedera otot terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen serta kram otot. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Otot ligamen mengikat tulang dan persendian.
Kram otot adalah kondisi di mana otot mengalami kontraksi kuat dan tidak dapat relaksasi. Penyebab kram adalah kelelahan otot, Pak. Kurangnya pemanasan dan peregangan, serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Sehingga kram otot menyebabkan rasa yang sangat nyeri. Ya, sekalian penanggulangannya. Penanggulangannya, ini musyawarah saya dengan Pak Effendi, dengan Effendi, penanggulangan cedera otot yaitu dengan mengistirahatkan bagian cedera dan dikompres dengan es, Pak. Tapi tidak dengan es buah, Pak ya, dengan es batu. Ya, terima kasih. Mungkin ada tanggapan atau masukan dari teman-teman kelompok lain, silakan. Kelompok 3 mungkin, kelompok 4. Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan duduk, beri aplaus pada kelompok 2. Ayo. Ya, terima kasih. Benar yang dipresentasikan oleh kelompok 2, jadi cedera otot itu cedera pada otot tendon dan cedera otot ligamen. Tendon dan ligamen itu jaringan yang ada di bawah kulit. Itu biasanya itu kalau pas sepak bola kena otot tendonnya itu akan kelihatannya biasa, tapi nanti setelah beberapa tahun udah tua akan baru terasa. Gitu. Otot cara penanggulangannya dengan cara siapkan es batu. Kalau Agus tadi bilang es buah itu malah bahaya, itu malah dirubung semut nanti. Jadi pakai es batu yang kecil-kecil itu dimasukkan dalam plastik, kemudian ditempel-tempelkan pada area yang cedera, gitu. Kemudian untuk kelompok 3 silakan ke depan. Kelompok 3 ini Fauzi, Subhan, sama Ardini, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ini mana kelompok 3 ini? Ya, Yo. pendarahan. Pendarahan yang sering terjadi saat beraktivitas fisik adalah hidung, mulut, dan kulit. Kemudian cara mengatasinya, kalau hidung biasanya didudukkan si penderita. Kemudian dianjurkan untuk bernafas melalui mulut, diberi kompres dingin. Kalau enggak berhenti, segera minta pertolongan kepada orang dewasa. Kemudian kalau mulut, pendarahan dari bibir atau gusi dihentikan dengan penekanan langsung dan kompres dingin. Jika terdapat gigi yang goyang atau fraktur, gigi tidak dicabut. Dibawa ke rumah sakit biar ditangani dokter. Sudah? Sudah. Ya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Ada tanggapan dari kelompok yang lain, silakan. Ini nanti yang tanya saya catat ya, saya beri nilai plus ini kalau yang tanya ini. Mau menanya ada sanggahan nilai tambah, berarti kalian aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Tapi kalau kalian diam berarti ya nilai min nanti buat kalian. Ya, ada yang tanya enggak ini? Dari kelompok lain, di kelompok 3 ini. Baik, kalau nggak ada, silakan untuk duduk dari kelompok 3. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, kita bahas sebentar ya. Jadi pendarahan yang sering terjadi saat aktivitas fisik adalah pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Hidung itu biasanya mimisan. Dan mulut itu biasanya gusi berdarah, dan kulit itu akibat dari jatuh atau terkena benda tajam, biasanya itu kena pendarahan. Terus cara penanggulangannya ini dari hidung, penanggulangannya sebagai berikut. Penderita didudukkan dulu, jepit hidung dengan tangan, kemudian berikan kompres air dingin di sekitar batang hidungnya, di area-area sekitar hidung gitu. Ketiga adalah kalau sudah penanganan pertama tidak berhasil, panggil orang dewasa atau bawa ke puskesmas begitu, karena sangat rawan pendarahan itu. Apalagi kalau kena pembuluh darah nanti bahaya itu, akan kurang darah mengakibatkan lemas, bahkan mengakibatkan kematian. Kalau pendarahan mulut, tindakan menanggulanginya adalah pendarahan dari bibir atau gusi dihentikan dengan cara mengkompres dengan air dingin, mungkin bisa ngemuk es batu. Yang kedua adalah
gigi goyang atau fraktur gigi dicabut. Kalau nggak bisa mencabut, dibawa ke dokter gigi. Begitu. Baik, ada pertanyaan tentang pendarahan ini? Nggak ada pertanyaan? Baik, Tidak, Pak. kemudian ke kelompok 4 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ayo, Dwi Aryo sama Markus, silakan maju ke depan untuk Ya, Pak. ini membahas kehilangan kesadaran atau pingsan. Silakan. Yo, yang lain diperhatikan ya, jangan main sendiri itu. Apa itu? Effendi itu jangan main sendiri itu. Ya, Pak. Yo, Dwi Aryo, silakan. Mulai presentasi. Sudah, Pak. Wah, dibaca dulu, jangan Oh, sudah. dibaca dulu. Ya. Oke, kehilangan kesadaran pingsan. Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran bersifat sementara dan singkat. Pingsan disebabkan berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Korban pingsan biasanya karena kelelahan, terpapar sinar matahari dalam waktu lama, dan lapar. Ya. Baik, ini lanjut penanggulangannya. 1. Bawa ke tempat teduh. 2. Longgarkan pakaian. 3. Posisikan kaki lebih tinggi daripada kepala. 4. Jika sudah sadar, posisikan kaki lebih rendah dari kepala. 5. Beri air minum. Nah, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Ada, Pak. Ya. Dari siapa ini? Effendi, Pak. Effendi. Kelompok 3, kelompok 2. Effendi, kelompok 2. Silakan pertanyaannya. Itu, Pak, pingsan disebabkan berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Glukosa itu apa ya, Pak? Baik, silakan dari kelompok 3 menjawab, 4 menjawab pertanyaan dari dari Effendi. Yo, Dwi Aryo jawab. Gimana? Glukosa itu apa? Ada pertanyaan dari Pak Glukosa. Effendi. Ya. Glukosa itu kandungan gula ya. Ya, terus Itu aja, Pak. ya. Jadi glukosa itu adalah suatu gula monosakarida, adalah salah satu karbohidrat terpenting yang digunakan sebagai sumber tenaga bagi hewan dan tumbuhan, bahkan pada manusia itu. Terus ada pertanyaan lain, silahkan dari kelompok yang lain nih, Effendi, nilai plus 2. Ada pertanyaan ya? Baik, silakan duduk untuk kelompok 4. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagus. Baik, benar ya. Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran yang bersifat sementara dan singkat. Pingsan disebabkan kurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Nah, jadi pingsan ini biasanya aliran darah, aliran oksigen itu tidak sampai ke otak. Jadi otak kurang oksigen, jadi pingsan. Itu ya. Nah, kemudian cara penanggulangannya adalah pertama kita contohkan di sekolah kita ya pada saat upacara bendera. Ada kita yang teman kalian yang pingsan. Langkah yang pertama kalian bawa ke tempat yang teduh, boleh di bawah pohon, boleh di teras sekolahan, di dalam kamar boleh atau tidak kira-kira? Tidak, Pak. Langsung ke UKS boleh apa enggak kira-kira? Mengapa? Ya, baik. Benar. Jadi orang pingsan itu harus dibawa ke tempat yang isis, yang ada anginnya. Kalau di UKS ada kipasnya, jadi boleh bawa ke UKS. Nah, setelah dibawa ke bawah pohon, longgarkan pakaian. Ya, pakainya dilonggarkan. Ini hati-hati ya ini buat anak biasanya ini. Kalau yang pingsan cewek ini mencari kesempatan biasanya ini. Semangat. Nah, itu cari kesempatan dalam kesempitan itu. Yang dilonggarkan semuanya mulai dari ikat pinggang, terus kancing bajunya dilonggarkan, kemudian kaos kakinya dilepas, sepatunya dilepas, kaos kakinya dilepas, semua dilonggarkan. Mungkin dasinya juga dilepas dan sebagainya.
Kemudian nomor 3, posisi kaki kiri lebih tinggi daripada kepala. Kira-kira kenapa kok begitu? Coba bisa jawab siapa? Selain Effendi tadi. Supaya aliran darah kembali ke kepala, Pak. Aliran darah nyampe ke otak ya. Jadi Ya, otak aliran darah dan oksigen, Pak, kembali ke oksigen yang di bawah darah itu kembali mengalir ke otak, jadi sudah siuman kembali. Nah, setelah diposisikan begitu, jika sudah sadar, kemudian posisi kaki diturunkan, bantal diambil, diletakkan di atas kepala. Kenapa kok begitu? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Kenapa kok diganti bantalnya dari kaki kok dipindah ke kepala? Jadi siapa ini? Siapa menjawab ini? Makros. Biar aliran darahnya itu cepat nyampe, Pak, ke kepala, Pak. Oh Jadi iya. kan lebih tinggi, Pak. Ya benar, bagus. Jadi dipindah karena tekanan darah biar tidak terlalu kaget turunnya, enggak terlalu drastis turunnya, pelan-pelan gitu. Setelah sadar diberikan air minum, kemudian beristirahat dulu, tidak beraktivitas kembali dulu. Terus diberi apa? Kalau belum sadar dikasih harum-haruman dari minyak kayu putih gitu. Nah, ada pertanyaan tentang pelajaran hari ini, materi yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Ayo, ada apa tidak? Wah, gimana ini nggak semangat ini? Ada, Pak. Wah, pertanyaannya. Kalau pingsan itu kalau tidak ada peralatan itu untuk pertamanya tuh gimana, Pak? Ini Anang ya ini ya? Iya, Pak. Oh, baik. Terima kasih, Anang. Diberi kaos kaki. Nggak boleh itu, apalagi kaos kaki yang tidak Kaos kaki dicuci. yang seminggu belum dicuci itu. Nah, itu malah bahaya, itu malah mati itu nanti malah. Ya, jadi kalau tidak ada alat, memang penanganan pingsan itu memang tidak pakai alat ya, cuma seperti tadi dibawa ke tempat teduh, dibentarkan dan sebagainya, diberi air minum dan tanpa alat ya. Kalau belum sembuh juga segera hubungi puskesmas atau dokter atau ambulan, karena itu sudah bahaya itu kalau sudah penanganan pertama tidak terjadi siuman. Ya, ada yang bertanya lagi, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti hasil diskusi kalian nanti dikumpulkan. Bapak akan nilai hasil kerja kalian, nanti dikumpulkan ke saya. Terus minggu depan akan saya lakukan ulangan harian. Nah, setelah kalian mempelajari pembelajaran hari ini, kita akan melakukan refleksi. Saya tanya pada kalian, hari ini kita telah belajar apa? Mempelajari materi apa? Apa saja? Hari ini. Hari ini tentang cedera, Pak. Ya, terus Cara mengatasi menanggulanginya, Pak. oh Mungkin, ya, benar. Jadi kita hari ini belajar tentang jenis cedera dan menanggulanginya. Cederanya kita cedera memar, cedera otot, cedera pendarahan, dan baik. Biar kita lebih semangat, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Biar kita lebih semangat. Bagi negeri. Negeri kurang semangat loh, Pak. Akulah pendukungmu, Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara.
Rakyat adil makmur sentosa, Beribadah bangsa. Ayo maju, ayo, ayo maju, ayo, maju, ayo, ayo maju. Satu kali aja, nggak usah diputar-putar. Saya tutup dulu. Baik, demikianlah pelajaran hari ini anak-anak. Hari ini kita sudah belajar banyak. Semoga minggu depan kita lanjutkan ke penanganan lebih ke gerak apa? Penanganan sederhana. Jadi mencontohkan langsung dengan gerakannya ya. Tadi kan teori, besok minggu depan kita lakukan dengan teori. Misalnya sederhana. Misalkan pingsan, nanti ada yang pingsan, misalnya Rian pingsan, digotong ke bawah pohon, kemudian dilepaskan bajunya dan sebagainya gitu ya. napas buatan, Pak. Kok dilepas bajunya, Pak? Bahaya, Pak. Jangan dilepas, Pak. Demikian pelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Sebelumnya belum berdoa ya, berdoa dulu. Tadi nomor 8. Siapa tadi? Markus, tutup dulu, berdoa dulu. Ayo, Pak Makrus. Markus, tutup dulu. Lagi selat teng-teng istirahat lu, Samuni teng-teng istirahat. Ya Markus, apa ini? Mungkin diganti Pak Dwi Aryo. Dwi Aryo dipimpin berdoa menutup pelajaran hari ini. Silakan. Ya, siap. Untuk hari ini kita sudah mendengarkan pelajaran dari Pak Rubita. Untuk mengakhiri kita berdoa menurut bacaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sudah Pak. Terima kasih. Silakan pulang. Ya, silakan pulang semua. Ya, Pak. Pulang. Terima kasih. Pulang. Terima kasih buat Pak Rubita. Semoga ini presentasinya yang terbaik. Mungkin ada masukan dari Bu Ayi. Monggo Bu Ayi. Ya, terima kasih Pak Rubita menutup hari ini dengan slow motion, slow down. Ya, benar-benar pendinginan dari Pak Rubita. Tadi yang sempat saya sampaikan bahwa untuk di awal Pak Rubita sudah bagus ya, maksudnya sudah mengaitkan pembelajaran sebelumnya. Jadi nge-refresh ulang pembelajaran sebelumnya dengan menghubungkan dengan pembelajaran hari ini. Terus ini tadi materinya adalah tentang penanganan cedera di kelas 5 ya Pak ya? 4. Kelas 4. Dan itu sangat disayangkan. Kenapa saya disayangkan? Pak Ruby itu memberikan materi ini tapi tidak menggunakan praktek langsung Pak. Jadi Pak Ruby tadi cenderung melepas tanggung jawab hanya ke PowerPoint aja. Contohnya tadi waktu Pak Ruby menampilkan tentang apa tadi yang pendarahan tadi loh Pak. Di situ kan ada tentang mimisen ya. Itu bisa loh Pak. Kita itu membuat pelajaran materi ini menjadi sebuah pelajaran praktek karena pelajaran materi teori ini itu merupakan teori yang penting. Karena ini berhubungan dengan setiap harinya anak-anak. Kalau Pak Ruby cuma gini aja, kalau kamu mimisen, tekan hidung, kan tadi hanya baca gitu Pak ya, di batang hidung, kemudian hanya baca tok. Coba kalau Pak Ruby sama gini, ambil es, terus hidungmu gini kan lah, tangannya ini dipakai Pak, hidungnya diginikan, menunduk, terus kemudian hidungnya, batangnya dipencet-pencet kayak gini, ambil es, esnya ditempelkan gini, itu akan lebih masuk ke pikirannya anak-anak daripada Pak Ruby hanya baca. Kayak gitu ya Pak ya, apalagi ini baru kelas 4 SD. Jadi saya tadi sangat menyayangkan Pak Ruby kehabisan waktu, maksudnya kehabisan waktu itu menghabiskan waktu untuk peer teaching ini hanya untuk menggali jawaban-jawaban dari teman-teman Bapak sendiri yang sebenarnya itu bisa kita singkat dan Pak Ruby itu bisa lebih menunjukkan kepengelolaan kelasnya aja. Jadi jangan satu persatu orang ditanyain, itu akan memakan waktu yang lebih lama. Kalau saya itu aja karena eman-eman sama itu tadi Pak. Saya cuma menyayangkan itu tadi aja. Jadi sebenarnya yang harusnya dijadikan praktek sama Pak Ruby nggak dijadikan praktek. Jadi kayak misalnya
ngompres itu juga harusnya dikasih contoh langsung. Apalagi yang tadi sudah saya sampaikan untuk saya dan Pak tadi Pak Sugianto juga menyampaikan bahwa kelas 4 itu juga harusnya dikasih praktek. Jadi kalau mau ngompres ya dikasih contoh, benar-benar dikasih contoh. Meskipun itu Bapak nggak bawa es, jadi dikasih contoh seperti ini, dikasih contoh seperti ini. Dan juga Bapak harus hati-hati dengan informasi yang diberikan. Kayak tadi Pak Kris ya yang tanya, kalau balsem dikasih gimana Pak untuk luka memar? Gitu kan ya Pak Rubi ya? Pak Kris ya tadi yang tanya ya. Lah, Pak Rubi nggak menjawab langsung pada boleh apa enggak sih sakjane? Kan sebenarnya itu kan nggak boleh. Balsem dikasih ke luka memar itu kan nggak boleh. Jadi hal-hal yang seperti ini yang itu adalah prinsip, sebaiknya tolong hati-hati untuk ngasih ke anak-anak karena itu nanti pasti sama mereka digunakan selama hidupnya, sepanjang hayatnya mereka akan menancapkan pikiran bahwa kalau mimisen kudu dingenekno, kalau luka kudu dikai balsem, itu kan salah. Hal-hal yang kayak gitu itu yang harus dihindari. Kalau anak-anak sekarang kan gitu Pak, mimisen ndangak kan Pak? Iya, mayoritas kan gitu ya. Ya. Anak kita itu mayoritas ndangak kalau mimisen, padahal yang betul adalah anak-anak menunduk dan itu yang harus diajarkan oleh kita sebagai guru-guru PJOK dengan benar dan dengan praktek, bukan hanya dengan teori saja. Itu saja tambahannya. Kenapa? Terima kasih Bu. Iya, itu aja Pak tambahan dari saya, yang lainnya sudah bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Mungkin Pak Gi ada tambahan untuk Pak Robita, kami persilakan. Penampilan terakhir ya. Oke Pak. Oke, alhamdulillah. Tadi pas maghrib kita apa itu lintas gitu, tidak sampai subuh ya. Oke, subuh inilah. Masih maghrib Pak ini Pak. Kasihan Pak Agus sampai tampil terakhir sudah hilang semua wisananu semangate ya, tinggal lu ya. Oke, Pak Agus biar cepat. Ini materi ini untuk kelas berapa Pak Agus? Kelas 4 Pak. Kelas 4 ya. Oke. Tentang cedera Pak dan penanggulangannya. Iya, kelas 4 tentang cedera. Sebentar ya. Di situ apa yang disampaikan oleh bunyinya mungkin Bapak tolong disebutkan, mungkin Bapak yang sudah tahu tentang apa itu KD-nya Pak. KD-nya dibacakan ya Pak, supaya nanti nyambung dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bu. Benar Pak, saya tarik ya Pak, KD-nya apa aja. Lanjut tadi ya. Memahami jenis cedera dan cara menanggulanginya secara sederhana saat melakukan aktivitas fisik dan dalam kehidupan sehari-hari. Itu Pak, KD-nya Pak. Hanya memahami saja ya, hanya memahami, benar? Memahami jenis cedera dan cara penanggulangannya Pak, memahami. Oke. Kalau saya baca di sini ini kan 410 ya. Di 410 di sini malah mempraktekkan cara penanggulangan cedera secara sederhana selama melakukan aktivitas fisik. Jadi tidak tahu ini saya punya. Ini 3.7-nya Pak, yang apa? Teorinya 3.7 ini. Yang 3.7-nya ya. Okay. Ya, cuman kan pesannya tidak berhenti di sana. Ya, pertama mesti itu pengetahuannya, tapi kan juga bagaimana mempraktekkan dalam bentuk kegiatan menanganan cedera yang sederhana tadi ya. Jadi kalau di sini berarti di sini ada yang apa itu mempraktekkan itu di sini di 410 ya. Itu mempraktekkan termasuk ini semua mempraktekkan 47-nya ya yang tadi apa itu? Iya, yang 4 berapa tadi yang 37 Pak yang teorinya. Yang 37 di teorinya ya. Oke. Yang ini yang 410 ini ada mempraktekkan cara penanggulangan cedera secara sederhana selama melakukan aktivitas fisik. Bentuknya tadi kebetulan Pak Widodo bentuk cedera yang mencakup memar, cedera otot, apakah ligamen atau tendon, terus pendarahan serta kehilangan kesadaran. Ya bentuk sederhana, tidak karena anak-anak SD ini kan tidak sampai paling tidak prinsip-prinsip yang dengan
pertolongan pertama kan supaya tidak mengakibatkan akibat yang lebih fatal begitu ya. Paling tidak sambil, dan pertolongan pertama ini adalah upaya untuk sambil menunggu pertolongan yang lebih yang oleh tim yang kalau memang itu serius oleh tim medis kan gitu ya. Jadi karena pertolongan pertama itu tidak dilakukan, bisa kadang-kadang fatal akibatnya ya, artinya bisa kematian. Contohnya misal dalam kasus Pak Widodo ini yang bisa menimbulkan kematian itu apa misal? Pendarahan, Pak. Ya, pendarahan tadi ya di hidung, dan hidung kan bagian dari hidung, rongga mulut dan sebagainya. Kalau pendarahan itu kita tahu ada pendarahan yang tidak berbahaya, itu biasanya pendarahan apa? Pada kasus pendarahan apa yang tidak berbahaya? Artinya pendarahan ini kan ada dua. Coba yang lain juga harus tahu. Pendarahan yang disebabkan oleh apa? Lecet, sayatan. Bukan, pada pembuluhnya darah ya. Kita berbicara itu kan orang pendarahan itu akibat dari pembuluh darah yang terluka. Nah, yang berbahaya itu pembuluh darah mana yang menyebabkan satu lebih berat bahayanya atau lebih besar itu? Pembuluh darah. Kan saya tanya, pembuluh darah itu ada berapa Pak Agus Widodo? Secara garis besar, memang pembuluh darah itu banyak, cuma dibagi dua kan, jenis pembuluh darah itu. Ada apa dan apa? Pembuluh darah besar dan kecil, Pak. Oh iya, besar kecil, tapi juga memang semua pembuluh darah itu ada dari besar sampai kapiler ya, dari vena cava juga yang itu kan memang dari urutannya besar kecil semua sama, tapi secara garis besar dari fungsi pembuluh itu ada bagi dua itu. Ada vena dan arteri. Ya, kalau arteri itu yang mana, vena yang mana Bu Ardini? Vena itu yang keluar dari jantung, Pak. Keluar dari jantung itu masuk vena, bener? Iya, Pak. Arteri Pak, yang keluar dari yang jantung itu. Kalau yang masuk itu vena. Oke, Pak Effendi, yang bagaimana Pak Effendi? Arteri itu yang keluar dari jantung, kalau vena itu yang balik. Oke, makanya ada dua pembuluh darah. Kalau pembuluh darah arteri itu yang keluar dari jantung, kalau yang dari vena itu yang setelah melewati jaringan kembali ke jantung, itu namanya pembuluh darah vena. Bedanya di mana vena dan arteri ini? Kalau arteri itu kecil-kecil, kalau vena ini yang otot yang hijau-hijau, Pak, yang agak besar. Iya, memang ada yang besar loh. Vena itu vena cava dari jantung besar itu, ya. Iya. Darah yang mengucur deras sekali. Memang ada vena cava, terus ada vena, terus ada venola, jadi yang kecil-kecil sampai di jantung ada vena yang kecil itu. Tapi alirannya deras gitu loh ya. Apa yang terjadi kalau terjadi luka? Ada cirinya adalah pancarannya menyemprot seperti pada saat detaknya gitu, semprotannya ya bisa tergantung, bisa bermeter-meter. Itu kan kalau sapi disembelih itu coba itu enggak ditutupi itu, mau 5 meter semprotannya bisa lebih itu karena juas gitu. Dan itu hitungannya cepet itu, detik itu habis darahnya dan mati gitu loh. Makanya itu yang paling berbahaya itu di vena itu. Makanya kalau terjadi pembuluh ciri pengeluaran darah kok deras sekali, berarti ini arteri dan itu harus penanganan cepat. Kalau nunggu dipanggil dulu, habis nanti darahnya dan keburu mati. Oleh karena itu perlu ada pertolongan cepat untuk menghentikan itu. Lah itu caranya bagaimana tadi memang belum banyak disinggung, tapi kebetulan ini anak SD yang simpel-simpel saja dulu, yang sederhana. Tapi paling tidak itu memang harus paling tidak apa kalau menghentikan darah vena itu menggunakan apa? Teknik kuat yang ditali dengan diputar itu sampai betul-betul menekan ya, sambil nunggu pertolongan pembawa dari satu tempat ke tempat ke medis itu kan perlu waktu. Kalau tidak dibegitu kan nanti dalam perjalanan sudah habis. Makanya paling tidak menahan darah mengucur deras itu. Lah kalau yang arteri itu keluarnya ya ngembes saja ya. Kalau vena itu hanya ngembes karena itu tidak ada tekanan dari jantung. Ya itu hanya kembalinya darah menuju jantung itu hanya melalui
kerja otot kita, gerakan kita, kontraksi otot itu menyebabkan bisa kembali, dan itu pelan sekali. Kalau itu memang hanya hembus, makanya kalau darah hembus saja itu berarti itu tidak terlalu bahaya ya, cukuplah diperban, ditutup itu aja ya, sambil supaya tidak terbuka, tidak ada infeksi masuk. Saya pikir itu ya, jadi hati-hati dengan pendarahan itu, dan itu mohon penanganannya tergantung dari jenis lukanya, vena cirinya tadi seperti itu. Dan itu kalau vena, kalau arteri dalam hitungan tidak sampai bermenit-menit itu habis ya. Jadi mohon itu betul-betul diperhatikan kaitannya cedera ini yang berkaitan dengan luka ini. Oke. Banyak tadi masih banyak ini yang cedera otot. Paling tidak saya lihat itu dulu ya. Yang penting pendarahan dari yang lain itu nanti otot itu juga begitu, ligamen, ada luka ligamen, ada tendon dan sebagainya ya. Jadi itu nanti silakan pada kesempatan lain mungkin kita bisa bahas. Tapi tolong Pak Rubita, terutama yang luka itu betul-betul diperhatikan ya, karena itu menyangkut keselamatan jiwa yang krusial sekali, artinya berbahaya sekali, sehingga perlu hati-hati di dalam penanganan ini. Jangan meremehkan setiap cedera yang terjadi, dan itu perlu penanganan. Ya, kita tidak perlu harus sok tahu, tapi paling tidak kalau memang ada pertolongan, kita sifatnya sebelum mendapatkan, supaya tidak cepat mati orangnya, segera mendapatkan pertolongan, ya memang harus ada yang menghubungi tim medis, ada yang menolong di tempat supaya bertahan untuk beberapa lama untuk mengangkut ke rumah sakit. Siapa tahu kita memang nanti mengajar ketemu dengan hal-hal seperti itu ya. Karena kalau penyumbatan itu terjadi di hidung kan, misalnya menutup nafas juga itu berbahaya juga ya, di sekitar hidung dan mulut itu, sehingga juga berbahaya. Saya kira itu saja, artinya mohon itu memang pengetahuan kita betul-betul ditingkatkan semuanya, bukan hanya Pak Rubita, tadi kita semua yang memang banyak menekuni aktivitas fisik, dan itu rentan dengan resiko cedera itu ya. Dan itu cedera, apalagi kalau sampai cedera berhenti, jantung berhenti, itu kan bisa terjadi. Bagaimana pertolongannya, tidak tahu itu ada di kelas berapa, silahkan ya. Jantung berhenti, itu kan perlu ada upaya untuk menolong dalam, karena hitungan detik tidak ditolong, dijamin dia akan mati dalam hitungan detik. Kalau sudah diraba tidak ada nadi, siapkan dengan bantuan apakah nafas buatan atau dengan pijat jantung itu ya, ada yang itu memang juga kita pahami sebagai orang olahraga. Siapa tahu nanti di antara Bapak Ibu ketemu kasus di pelaksanaan itu, karena kita ada di lapangan, bisa semuanya terjadi. Mungkin bukan murid kita, ada orang lain di sekitar kita yang memerlukan pertolongan. Cuman itu aja mungkin pesan dari saya, bahwa pengetahuan tentang kesehatan ini juga penting, di samping ya pengetahuan tentang olahragaan ini justru saya pikir perlu ditekankan, terutama yang praktis-praktis dalam kehidupan itu, sambil menunggu pertolongan dari medis. Oke, saya kira itu dari saya. Saya mohon maaf kalau memang ada kekurangan, kesalahan di dalam, tapi intinya kita terus, ini kan baru awal ya, jadi latihan pertama untuk praktek. Nanti mudah-mudahan pada tampilan yang sebenarnya pada saat mengajar dengan durasi waktu yang sebenarnya ya, yang lebih mengarah ke sana akan diperbaiki. Tapi pengalaman ini mudah menjadi dasar dari kita untuk pelaksanaan yang lebih baik, mulai membuka sampai menutupnya itu betul ada rangkaian yang sistematis, dan pengetahuannya betul-betul kalau belum tahu tidak apa-apa bertanya antara sama, googling. Sekarang kita googling itu sudah mendapatkan jawaban yang begitu banyak ya tentang permasalahan berkaitan dengan pengetahuan bidang kita. Terima kasih, saya kira itu saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Ya Bapak, terima kasih kepada Bu Ayi, Pak Gi yang sudah menyampaikan saran-sarannya. Sekarang saya kembalikan kepada ketua kelas. Silakan Pak Rian. Pak Dwi langsung mawon. Pak Dwi, langsung ya. matikan rekamannya Pak Dwi. Rekamannya. Oke.
Rekaman. Nggih. Pak Rubi tanya ke Lisi Rait. Anakku terlantar.